Merhaba Arkadaslar. Oke, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengucapan selamat dan pengucapan harapan atau doa yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di Turki. Oke, kita mulai. Ya, jadi di video sebelumnya kita sudah ada sedikit membahas tentang pengucapan salam. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan antara penggunaan kata i dan hayırlı. Kalau i dalam pengucapan salam seperti i günler, i akşamlar, itu lebih kepada good day, good evening, seperti itu. Atau lebih kepada selamat pagi, selamat malam. Nah, bagaimana dengan hayırlı? Hayırlı itu lebih kepada semoga, seperti itu. Nah, ada beberapa model penggunaan untuk penggunaan hayırlı günler, hayırlı akşamlar itu bisa digunakan dengan maksud dan tujuan adalah semoga harimu itu menyenangkan atau semoga malammu itu menyenangkan. Nah, ada juga penggunaan hayırlı olsun. Hayırlı olsun itu sama seperti di Indonesia kalau kita memberikan ucapan semoga kamu diberikan yang terbaik. Kita bisa menyampaikannya dengan hayırlı olsun. I tatil ini pengucapannya ya selamat liburan. Biasa digunakan pada saat menjelang atau sedang dalam masa liburan. Nah, i itu sendiri tadi adalah kata selamat, tatil itu adalah liburan. Jadi jika teman-teman berinteraksi dalam masa-masa liburan dan ingin menyampaikan kata selamat liburan, teman-teman bisa menyampaikan i tatil. I yolculuklar. Yolculuklar ini adalah selamat jalan. Jadi apabila teman-teman dari kota satu ingin pergi keluar kota lainnya, teman-teman bisa menyampaikan ke teman lainnya atau teman menyampaikan kepada kita dengan kata selamat jalan, i yolculuklar. I hafta sonu. Nah, hafta sonu itu sendiri bermakna akhir pekan. Jadi akhir pekannya itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi kalau hari Jumat ingin menyampaikan selamat berakhir pekan, maka teman-teman bisa menyampaikan i hafta sonu. Tebrikler ini congratulations. Kalau ada teman-teman kalian yang wisuda atau menang lomba, teman-teman bisa menyampaikan dengan congratulations, tebrikler. Ada juga pengucapan yang lain yaitu tebrik ederim. Nah, dari kata ederim ini sendiri adalah saya. Jadi tebrik ederim itu saya mengucapkan selamat. Mutlu yıllar ini adalah selamat tahun baru. Jadi untuk di akhir tahun, di awal tahun, teman-teman bisa menyampaikan atau mengucapkan kalimat mutlu yıllar. Mutlu itu lebih kepada kebahagiaan ya, bukan ilar kayak gitu, tapi lebih enaknya kita sampaikan dengan kata mutlu yıllar. Semoga tahun barumu menyenangkan. Mutlu kutlu olsun. Nah, ini adalah penyampaian ketika ada teman kita yang berulang tahun. Jadi kita bisa menyampaikan mutlu kutlu olsun. Ada lagi iki dodun, sama ya, selamat ulang tahun. Dodun itu sendiri adalah hari kelahiran. Ki itu menegaskan, yang ki. Jadi selamat ulang tahun. Ada lagi nih kata yang lain yang bisa digunakan, yaitu dodum gunun kutlu olsun. Ini lebih panjang ya. Bisa mengucapkan selamat ulang tahun, bahagia ya untuk kamu. Nah, jadi bisa menyampaikan dodun gunun kutlu olsun. Yumuşak ya, ini tidak perlu dibaca ya, jadi langsung aja dodun gunun kutlu olsun. Oke, kita lanjut yaitu mutlu bayramlar. Bayram ini bermakna hari suci. Lar itu adalah subjek ya, subjek yang lebih banyak atau sifatnya plural. Nah, jadi bisa disampaikan kepada khalayak ramai atau langsung japri nih di WA, tapi mau nyampaikannya jarkom. Seperti itu bisa mutlu bayramlar. Ini salah satu contohnya. Mutlu noelker. Bedanya bayramlar biasa disampaikan pada saat hari-hari Idul Fitri, Idul Adha, seperti itu. Nah, kalau noeler ini selamat Natal. Oke, ini adalah penggunaan yang biasa dalam percakapan sehari-hari karena sering juga digunakan adalah ketika ada orang yang bersin atau batuk ya. Kita bisa mengucapkan cok yasa. Nah, nanti biasa dibalas sisde atau sende untuk mencoba. Cok yasa ini ini adalah hidup. Cok itu sekali,
sangat gitu. Jadi bermakna ya semoga hidupmu tuh panjang gitu. Oke, Allah Raja Olsun. Allah Raja Olsun ini kita sampaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita atau memberikan bantuan kepada kita. Kita bisa membalasnya dengan mengucapkan Allah Raja Olsun. Nah, Allah Kabul Etsin digunakan ketika ada teman kita yang mungkin berdoa atau habis sholat, kita bisa menyampaikan atau mengucapkan kepada dia Allah Kabul Etsin. Artinya Allah mengijabah. Allah ilik versin. Ver dari tadi ada versin. Ver itu adalah memberi, sin itu adalah kamu, ilik itu adalah kebaikan. Jadi Allah memberikan kebaikan padamu. Allah barakat versen sama seperti ilik, ini barakat. Barakat itu lebih kepada keberkahan. Allah barakat versen. Allah korusun. Allah korusun ini adalah artinya Allah memberkati. Aviat also. Aviat also ini paling sering digunakan kalau seandainya teman-teman dihidangkan makanan nih oleh orang Turki atau makan di kafe atau rumah makan, kemudian pelayannya memberikan atau menghidangkan makanannya, kemudian biasa mereka akan menyampaikan afiyat olsun, atau ketika kita lagi makan bersama dengan keluarga, kita bisa menyampaikan afiyat olsun gitu. Nanti akan dibalas biasanya afiyat olsun juga. Atau kita bisa juga membalas dengan elerine salek. Salek, jadi G-nya nggak usah dibaca ya, salek. Salek ini artinya kesehatan, elerine C itu adalah di tanganmu. Nah, bermakna adalah yang memberikan kita makan ataupun yang memasakkan kita itu semoga selalu diberikan kesehatan. Her zaman salakle. Ini kalau di Indonesia semoga sehat selalu ya. Kita bisa sampaikan dengan kata her zaman salakle. Kolegialsen itu dipergunakan ketika kita melihat seseorang sedang beraktivitas melakukan pekerjaan. Kita bisa menyampaikan semoga dimudahkan pekerjaannya, kita bisa ucapkan kolegialsen. Atau ketika kita bertemu dengan orang pas pertama kali atau baru berjumpa dengan orang, kemudian orang itu sedang sibuk melakukan sesuatu, kita bisa mengawalinya juga dengan kolegialsen. Oke, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ini biasa digunakan ketika ada seseorang yang sedang mengalami musibah atau sedang sakit. Nah, kita bisa mengucapkan dengan Geçmiş olsun. Semoga lekas sembuh, semoga bisa melewati masa-masa itu. Hayırlı olsun. Tadi di awal semoga bisa diberikan kebermanfaatan atau semoga bisa diberikan yang terbaik. Hayırlı olsun. Gule-gule kulan. Gule-gule kulan ini digunakan ketika kita memberikan barang kepada orang atau kita meminjamkan juga bisa. Kita sampaikan kepada dia gule-gule kulan. Silakan gunakan, selamat menggunakan. Nah, hakena halal ed. Ini terhitung jarang sebenarnya digunakan, tapi biasa ketika ada orang Turki yang kemudian mau pindah rumah, sebelum pindah biasa dia akan ke tetangga dan memohon maaf atau memohon keikhlasannya apabila selama bertetangga mungkin ada salah atau gimana, biasa mereka mengucapkan hakena halal ed. Dan biasa dibalas halal also. Saya maafkan, saya ikhlaskan. Halal also. Nazar demesin. Nazar demesin ini jika kita bertemu dengan bayi yang baru lahir mungkin. Nah, jadi kalau di Turki itu bayi yang baru lahir itu akan ditutup atau dijaga dari mata-mata jahat. Nah, atau bisa dikatakan dengan kayak penyakit ain gitu. Jadi khawatir ada orang-orang berniat jahat, jadi diucapkanlah nazar demesin. Nah, kata nazar itu adalah pandangan ya. Pandangan demesin itu adalah perlindungan. Semoga kamu dilindungin dari niat-niat orang jahat, dari mata-mata jahat. Oke, ini yang terakhir, bahasanya sausun. Jadi kalau seandainya kita mendengar kabar duka, kita minta dia untuk bersabar, berlapang dada, menjernihkan pikiran juga bisa dengan bahasanya sausun. Semoga kepalamu sehat nih ya kalau dalam bahasa Indonesianya, tapi ya maknanya biasa penggunaannya adalah ya untuk berduka, semoga kamu sabar, terima kasih atas pemikiran kamu, itu juga bisa.
Oke, mungkin itu materi tentang bagaimana cara pengucapan selamat yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di Turki. Teman-teman bisa mulai dengan menghafalkan beberapa kalimat, contoh seperti Hayırlı olsun, Afiyet olsun, Ellerini sağlık. Nah, hal-hal yang biasa paling sering digunakan, teman-teman bisa gunain. Oke, kita akan lanjut di video berikutnya. Saya tunggu di video berikutnya ya.